Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara segenap jemaat, segenap umat Tuhan. Kita diizinkan kembali untuk menikmati anugerah Tuhan pagi hari ini, kehidupan di hari yang baru dengan sukacita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepadanya, menyerahkan segenap hidup kita, rencana kita, bahkan juga pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Kita akan kembali bersama dalam program Renungan Harian hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum itu mari kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Hari karunia Tuhan, hari baru pada tanggal 25 Februari hari ini menjadi anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan perkenankan kami melanjutkan kehidupan di hari ini. Tuhan tahu apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan. Tuhan tahu apa-apa segenap rencana kami, bahkan pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami. Olehnya kami terus menaruh harap kepadamu. Tuhan teruslah menyertai kami sekalian, memberkati kami, mengasihi kami dengan caramu yang luar biasa. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita merenungkan firman-Nya dengan tema melihat kasih Allah. Dalam bahasa Toraja, umpe maranga pak kaborokna puang. Bahasa sebelah, look up to God's love. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sekedar janji-janji partai. Buktikan saja omonganmu itu. Kalimat ini tentu sudah sangat lazim kita dengarkan. Karena memang zaman sekarang ini
Netizen tidak lagi akan mau mendengar janji, tetapi mereka akan langsung menuntut bukti lewat kerja nyata. Nah, terkait dengan itu, Abraham dalam bacaan kita sebelumnya telah menerima janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Namun setelah sekian lama Abraham menanti janji Allah itu, janji itu tak kunjung menjadi kenyataan. Jadi sudah pantaslah jika Abraham merasakan kekecewaan, sehingga ketika Tuhan kembali menyapanya, ia langsung menumpahkan rasa kecewanya yang ada dalam hatinya dengan berkata, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Eliezer yang dimaksudkan. Mendengar keluhan dan rasa kecewa Abraham, Tuhan pun membawa Abraham keluar untuk melihat langit. Kemudian menyuruhnya menghitung jumlah bintang. Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Itulah tanda dari janji Allah kepada Abraham. Menunggu bukanlah hal yang gampang, Bapak Ibu. Apalagi jika kita menunggu hal yang kita tidak tahu kapan akan ditepati, kita pun sering tidak sabar, kecewa, atau bahkan ada yang jengkel saat menanti janji yang tak kunjung ditepati. Kita kadang meminta bukti atau tanda pada Tuhan agar hati kita merasa puas. Nah, Tuhan menyuruh Abraham melihat langit yang begitu amat tinggi dan begitu amat luas, agar Abraham memahami bahwa janji Tuhan itu begitu amat luas dan tinggi, sehingga tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Karena itu, Tuhan hanya meminta kita untuk tetap percaya bahwa setiap janji Allah itu pasti digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersukacita dan bersyukur, dan kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Iya Bapa di sorga, kami bersukacita dan bersyukur firman-Mu sudah Engkau perdengarkan kepada kami. Sebagai manusia, banyak hal yang tak kami pahami. Banyak hal yang tak kami mengerti. Lebih-lebih ketika kenyataan jauh daripada harapan kami. Terkadang kami bersedih kecewa dan mulai meragukan Tuhan dalam hidup kami. Banyak persoalan, banyak kenyataan yang bisa membuat kami ragu, bersedih, berduka, dan kecewa kepada Tuhan. Itulah kami sebagai manusia. Terima kasih firman-Mu meneguhkan kami Bapa, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang setia, yang tidak meragukan Engkau. Janji-Mu pasti, dan Engkau akan menggenapi dengan cara Tuhan, cara-Mu sendiri. Tuhan, Engkau tahu kami sebagai manusia yang lemah ringkih tak berdaya.
topang kami dalam ketidakberdayaan kami, dalam pergumulan kami, dalam kekecewaan kami, dalam pengharapan kami. Kuatkan yang berduka cita, keluarga Bapak Moses yang harus kehilangan anak terkasih Jasmia Sanger beberapa waktu yang lalu. Kuatkan, hiburkan, kasih topang dalam ketidakberdayaan dan dalam duka cita. Kiranya setelah hujan akan nampak pelangi kasih Tuhan bagi mereka. Demikian juga yang bergumul karena pergumulan sakit penyakit, ketidakberdayaan dalam masa tua, seperti yang dialami oleh Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya C. Hadengen, Nenek Boko Nyonya Matius Ruru, Bapak Rerung Alinan sekeluarga, Bapak Anton Langke, Nyonya Jua Ria Langke, Bapak Ter Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Saudari Ningsi, Saudari Bapak Yunus Sarira, Saudari Rendi Pradipta Sarira, Bapak Weka Randa Bunga, Nyonya Rida Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya Jes Bande, Saudari Naftali, Saudara Naftali Minda, Bapak Yordan Saloko, Saudari Yesi Saloko, Nyonya Payanti Telantang dalam pemulihan semuanya, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Perunduk Padang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya M. Barudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Peter Tena, Nyonya Peter Tena, Nyonya Hermin Barang Ruset, dan mungkin masih ada lagi yang tidak kami sebutkan namanya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Lindungi mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami hari ini, usaha segenap jemaat-Mu, bahkan pelayanan kami, kiranya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak kami Tuhan lindungi dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan hadir juga memelihara hidup mereka dan keluarga-keluarga kami dimanapun di kampung halaman. Pelihara mereka. Kami serahkan segenap pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk terus memerintah dengan sebaik-baiknya buat kemaslahatan kehidupan banyak orang. Kami percaya juga dalam masa pandemi ini, Tuhan tidak membiarkan kami, melainkan Tuhan bersama memelihara dan melindungi kami. Kami serahkan hidup kami, dipuji, dimuliakan Dikau selalu. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita dikuatkan, diteguhkan selalu menjalani hidup ini. Percayalah, Tuhan tak pernah ingkar janji. Dan rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Percayalah, teguhkan hati kita. Dan mari kita terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, shalom. Tuhan memberkati.